المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali pengajian kita dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan memasuki tema tentang al-jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Sering kita dengar istilah masa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dibangkitkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul,
maka masyarakat di kota Mekah dan sekitarnya itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Padahal mereka adalah orang-orang yang pintar. Sementara kata-kata jahiliyah itu artinya bodoh, jahil. Sementara mereka adalah pandai, mereka membangun rumah, pandai berekonomi dan sebagainya. Tapi kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an dengan istilah jahiliyah? Jamaah sekalian, oleh karena itulah seringkali ketika kita berbicara tentang jahiliyah, maka ketika hilang masa jahiliyah muncul masa Islam. Maka para ulama menjadikan hukum jahiliyah itu merupakan lawan daripada hukum Islam, atau yang dikenal dengan apa? Antonim, bukan sinonim tapi antonim. Sama dengan ketika kita mengantonimkan kafir, lawanannya adalah apa? Mukmin. Kafir itu lawannya apa? Mukmin. Syirik lawannya itu apa? Bertauhid kepada Allah SWT. Tauhid. Karena kalau bertauhid, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi ketika musyrik, syirik, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukmin itu lawannya apa? Kafir. Nah, sekarang Islam itu lawannya apa? Jahil. Islam itu lawannya apa? Jahil. Maka hukum Islam lawannya itu apa? Hukum jahil. Sebab kenapa? Karena sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy saat itu, maka mereka menggunakan hukum-hukum yang dikenal dengan hukum jahiliyah. Dan para ulama menjelaskan kepada kita, ketika kita belajar tentang istilah iman, maka di sana juga kita harus belajar tentang istilah kufur, lawanannya. Ketika kita berbicara tentang tauhid, maka kita juga harus berbicara tentang masalah syirik. Kenapa? Karena orang tidak akan memahami apa itu yang disebut dengan tauhid kalau dia tidak memahami tentang syirik. Orang itu tidak akan memahami tentang iman kalau dia tidak berbicara tentang kafir, al-kufru. Nah, orang juga tidak akan bisa memahami tentang Islam kalau dia tidak memahami tentang hukum-hukum jahiliyah. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada apa itu al-jahiliyah. Al-jahiliyah itu nisbatan ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi wa adamut tiba'il ilmi. Ini ta'rif atau definisi dari istilah al-jahiliyah. Al-jahiliyah itu adalah nisbah yang dihubungkan kepada kebodohan yang dia tidak mengetahui tentang ilmunya, atau dia tidak mengikuti ilmu tersebut. Dia tahu ilmunya tapi dia tidak diikuti, atau dia memang betul sama sekali tidak mengetahui apa tentang ilmunya, maka itu disebut dengan apa? Al-jahiliyah, jahil. Fa inna ma lam ya'lamil haqqa fa huwa jahilun jahlan basitan. Sesungguhnya orang yang tidak mengetahui tentang yang hak, yang benar, maka dia disebut dengan jahil secara umum. Jadi orang yang tidak memahami yang benar, yang hak, maka dia sesungguhnya disebut dengan jahil secara umum. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, yang dimaksud dengan jahiliyah itu tadi dalam bahasa, sisi bahasa. Sekarang dalam sisi syar'iyahnya, istilahinya, apa itu yang dimaksud dengan jahiliyah? Wal murad biha indal itlaq hiyal halul lati kanat alaihil arabu qabla al-islami minal jahli billahi wa rusulihi wa syara'id dini wal mufakharati bil ansabi wal kibri wat tahayyuri wa ghairi dzalik. Kira-kira paham itu ya tentang jahiliyah? Kalau belum paham saya jelaskan satu persatu ini. Apa arti jahiliyah yang dimaksud di dalam pemahaman yang
kita akan pelajari yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah secara mutlak itu dihubungkan kepada hal-hal yang ketika mereka menggunakan hukum sebelum Islam yang dilakukan oleh bangsa Arab saat itu. Jadi ketika belum datang keislaman di antara mereka, belum datang ajaran Islam, maka mereka menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Pokoknya yang dipakai apa? Hukum aja. Yang penting apa? Ada saja. Tanpa dia memahami apakah hukum itu benar atau tidak. Ini sebelum kedatangan Islam. Seperti mereka bodoh tentang Allah. Jadi jahil tentang Allah. Jadi masyarakat Mekah saat itu, sebelum Rasulullah SAW menyampaikan tentang dakwah Islamnya, mereka sudah kenal Allah, tapi mereka tidak memahami apa itu Allah. Jadi mereka sudah mengenal istilah Allah. Makanya nama-nama mereka kan ada yang namanya Abdullah, ada namanya Abdullah. Nama bapak Nabi apa? Nama bapaknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu apa? Abdullah. Ya. Atau ada juga namanya Abdullah bin Saba, orang Yahudi. Ada lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang dedengkotnya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dedengkotnya orang-orang munafik di Madinah. Ya. Jadi banyak mereka yang menggunakan pakai Abdullah, yang artinya hamba Allah. Artinya apa? Bahwa mereka paham, tahu tentang Allah. Jadi sudah mengetahui tentang nama Allah yang disembah. Tapi dia tidak memahami tentang apa itu Allah. Sehingga ketika mereka bertawaf, jadi mereka juga bertawaf. Sebelum datang kedatangan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka bertawaf. Tapi di tengah-tengah tawaf mereka, itu di sekelilingnya itu banyak berhala-berhala. Jadi di sekelilingnya itu apa? Banyak berhala. Tawaf tapi berhala banyak gitu. Maka disucikan oleh Rasulullah SAW. Wa tahhir baitiya lit-taifina. Sucikanlah baitullah dari berhala-berhala, dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi mereka beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih menyembah kepada berhalanya. Kalau ditanya kenapa Anda kok masih menyembah kepada berhala? Kan kita diperintahkan menyembah kepada Allah. Apa yang mereka ucapkan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah berhala. Adapun kami usap mereka, kami sembah mereka dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi berhala ini bisa mampu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebetulnya yang dia sembah itu Allah, bukan berhala. Cuman dengan berhala itu bisa agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sedekat-sedekatnya. Nah, inilah apa? Alasan mereka. Makanya mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Jadi mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Tapi tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhidnya itu baru sebatas tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah? Tauhid di mana wajib bagi kita untuk meyakini bahwa yang menciptakan seluruh alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Belum sampai kepada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid di mana wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu beda. Jadi kalau rububiyah itu apa? Tauhid di mana wajib bagi kita untuk meyakini bahwa yang menciptakan seluruh alam itu hanya Allah SWT, tidak yang lain. Sehingga kita tidak boleh meyakini bahwa ada satu alam yang ciptakan bukan Allah Subhanahu wa taala, itu nggak boleh. Makanya kan kita nggak boleh percaya terhadap adanya ramalan-ramalan bintang, zodiak, di mana di dalam kehidupan alam ini ternyata bintang-bintang itu bisa mempengaruhi kehidupan alam, bisa menentukan kehidupan alam. Padahal yang mengatur kehidupan alam, yang menentukan kehidupan alam itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang. Jadi itu kan kepercayaan Yunani. Jadi kepercayaan Yunani yang dibawa oleh mereka ke Indonesia termasuk. Maka muncul apa yang disebut dengan apa? Bintang zodiak.
Di mana bintang-bintang tersebut meramal deh. Yang namanya Cancer, yang namanya Libra, yang namanya Gemini, Leo, Aries, ada lagi. Itu diramal semua kehidupan manusia. Oh, saya tanggal segini, bulan segini lahir. Oh, pantas kalau dilihat dari bintang ini, saya asmara indah, tapi rezekinya lagi seret nih, sesuai dengan ramalan bintang. Nah, itu namanya apa? Ada kehidupan yang ditentukan oleh bukan Allah SWT, tapi apa? Bintang. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena semua alam, termasuk diri kita kan alam. Apa sih alam? Alam kata para ulama, kullu mawjudin siwallah. Setiap yang ada selain Allah itu adalah alam. Jadi setiap yang ada selain Allah itu apa? Alam. Jadi alam Allah itu bukan alam. Allah yang menciptakan alam. Tapi selain Allah itu alam. Semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Makanya kalau kita menyatakan di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Apa arti Rabb? Rabbil Alamin. Kalau kita artikan Rabb itu dalam bahasa kita biasanya umumnya diartikan dengan kalimat apa? Rabb. Wahai ya Rabbi. Artinya apa? Wahai Tuhanku. Kalau ilah apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, apa ilahi artinya? Tuhan juga. Rabb artinya Tuhan, ilah artinya Tuhan. Padahal kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama, ilah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Yang disembah dengan benar itu adalah ilah. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Nah, ulama itu ada yang tidak mau mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka mengartikan tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah. Ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Kenapa tidak ada Tuhan selain Allah? Mereka tidak mau. Kenapa? Karena Allah itu ilah. Allah itu apa? Ilah. Gitu. Makanya ilah itu diartikan apa? Tidak ada yang berhak, al-ma'bud bihaq, yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan Rabb, ya, Rabb itu kalau kita artikan di dalam surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin. Para ulama tafsir mengartikan Rabb itu Rabbul Alamin, Khaliqul Alam, wa Mudabbirul Alam, wa Muqaddirul Alam. Jadi ketika disebut Rabbul Alamin, Allah itu Rabbnya ini alam, maksudnya apa? Allah yang menciptakan ini alam. Setelah diciptakan, nggak dibiarkan begitu saja oleh Allah SWT, nggak ditinggalin, habis diciptain udah aja diem, nggak diatur, nggak diapa-apain. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa mudabbirul alam, diatur kehidupan alam, semuanya diatur. Bagaimana mengatur manusia, binatang, hewan, malaikat, langit, bumi, lautan, semuanya diatur oleh Allah SWT. Habis diatur, wa muqaddirul alam, Allah yang mentakdirkan seluruh alam, ditakdirkan kehidupannya. Manusia ditakdirkan umurnya, ajalnya sampai kapan, rezekinya, begitu juga binatang. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan ini alam. Jadi mereka orang-orang jahiliyah nggak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga tidak kenal tentang Rasulnya. Makanya ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menyampaikan tentang wahyu, agar mereka mau ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, hendaknya menyembah hanya kepada Allah dan menjauhkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tidak kenal yang menyampaikan itu adalah seorang Rasul, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga tidak paham tentang syara'i'uddin, hukum-hukum agama, hukum yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga wal mukhaffarah, mereka berbangga-bangga, orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang kafir
jahiliyah di saat itu, mereka adalah orang yang sombong. Apa itu sombong? Kalau sombong itu kalau bahasa kita cuma apa? Ngecilin orang kan. Tapi dalam hadis itu yang disebut sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua di situ. Pertama batarul haq. Al-kibru kata Rasulullah batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Makanya iblis dia disebut sombong, aba wastakbara. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, Nabi Adam, bapak kita, abuna alaihissalam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, kata Allah SWT, ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, malaikat sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa mereka tidak mau beribadah, tidak mau bersujud kepada Adam? Aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Artinya apa? Sombong, dia tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka orang yang sombong sulit untuk mendapatkan kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, ngecilin orang. Orang di apa? Kecilin. Ngelihat orang itu sebelah mata. Enggak dua mata itu, cuma sebelah mata doang gitu. Padahal matanya apa? Ada dua gitu. Ini apa? Orang yang sombong. Jadi yang pertama batarul haq. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang punya sifat sombong, yang kedua hasad. Kenapa? Iblis dia tidak mau melaksanakan perintah Allah karena hasad, ada kedengkian terhadap Nabi Adam. Jadi ada dua nih. Kalau orang punya sifat dua ini, maka sulit baginya untuk menerima kebenaran. Orang-orang Yahudi, kenapa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yahudi ini yang sekarang lagi ngamuk nih di Palestina. Itu kenapa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia punya dua sifat. Yang pertama sombong. Yang kedua dengki. Yang kedua apa? Dengki. Kenapa disebut sombong? Karena dia merasa bangsa yang termulia. Sehingga dia tidak mau kalau nabi dan rasul itu dari kalangan selain mereka. Mereka mau agar nabi-nabi dan rasul itu dari kalangan mereka, Bani Israel. Tidak mau dari kalangan Arab. Sedangkan nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah kalangan apa? Arab. Mereka nggak mau. Yang kedua, kedengkian. Dengkinya ngiri. Enak aja, nabi mesti dari kalangan kita, jangan dari kalangan Arab. Nah, ini dengki. Maka kalau ada dua sifat ini yang dimiliki oleh manusia, sulit baginya untuk menerima kebenaran. Ada ustadz nyampein yang benar, disampaikan Al-Quran, hadisnya juga sahih. Kalau dia kalau dia sombong, maka dia sulit untuk menerima kebenaran. Orang sombong apa? Yang disampaikan juga entu-entu juga, gue juga tahu yang disampaikan. Itu orang sombong tuh. Yang kedua, dengki. Ini ustadz baru anak kemarin udah bisa nyampein aja. Itu nggak bakalan dia nerima deh kebenaran deh. Kenapa? Karena yang disampaikan Yang disampaikan itu didengkikan dan disombongi. Maka dia tidak akan menerima yang disampaikan oleh yang menyampaikan, karena ada kesombongan dan kedengkian. Nah, iblis begitu juga. Sehingga Allah SWT mengutuk. Jamaah sekalian, jadi yang kita kutuk itu Yahudi. Maka lihat ya, kadang-kadang kan kata orang laknat Israel, padahal Israel itu Nabi Yakub. Maka nggak boleh kita. Yang kita laknat itu apa siapa? Yahudi Zionis. Jadi kenapa? Karena Israel itu Nabi Yakub yang di dalam Al-Quran disebutkan langsung tentang Israel. Yang dia adalah apa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Kenapa disebut Israel? Karena Israel itu ada yang mengatakan abdun. Dari kata-kata Eli, yang katanya Allah. Berarti dia apa? Hamba Allah. Itu satu.
Ada juga yang mengatakan Isra itu artinya apa? Berjalan di tengah malam. Maka ada subhanalladzi asra dalam beribadah kepada Allah. Jadi orang yang suka berjalan di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut apa? Israel. Itu nama Nabi Yakub. Jamaah sekalian, kita tidak bicara tentang apa? Zionis Israel, Yahudi, tapi yang kita bicara di sini adalah bagaimana arti jahiliyah. Jadi mereka adalah orang-orang yang berbangga-bangga. Jadi orang-orang apa? Jahil, orang-orang jahiliyah itu berbangga-bangga. Bagaimana Abu Jahal, Abu Sofyan, itu mereka apa? Orang-orang yang berbangga-bangga terhadap nasab-nasab mereka. Nih saya ini yang punya kekuasaan di sini. Nih saya punya keturunan yang hebat. Nah, itu apa? Orang-orang jahiliyah. Maka disebutkan oleh para ulama, faqad kana an-nasu qabla ba'tsir rasul, adalah manusia sebelum Rasul dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW, fi jahiliyatin. Mereka berada di dalam masa jahiliyah, masa gelap. Mansubatan ilal jahdi, kena dinisbahkan kepada kebodohan mereka yang tidak mengenal tentang hukum-hukum Islam. Maka mereka disebut dengan al-jahiliyah. Baik ucapan, perbuatan mereka disebut apa? Jahiliyah. Nah, di dalam Al-Quran kalau kita lihat, begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jahiliyah yang kita hendaknya menjauhkan dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Imran. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Ada satu golongan yang mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Jadi di masa Rasulullah ada satu golongan yang mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haq. Mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Ama Allah udah suudzon aja. Nah, ini persangkaan yang benar itu apa? Yang tidak benar maksudnya apa? Ama Allah sudah suudzon, negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa Betawinya apa? Negatif thinking. Itu bahasa Betawi itu. Ya. Bukan thinking pakai ra ya. Jadi apa? Yadhunnuna billahi ghairal haq. Jadi mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang enggak benar. Persangkaan yang buruk kepada Allah. Persangkaan yang suudzon, ya, yang dikenal dengan apa? Negatif thinking kepada Allah. Dan itu zonnal jahiliyah, persangkaan yang bodoh yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Artinya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jahiliyah itu apa? Merasa memiliki negatif thinking. Jelek untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Allah udah jelek aja deh. Gitu. Ini apa? Orang-orang jahiliyah. Itu kita nggak boleh. Yang wajib bagi kita adalah dalam meyakininya bahwa setiap apa yang Allah ciptakan, Allah tentukan, Allah takdirkan kepada manusia, di sana pasti ada kebaikannya. Jadi nggak boleh kita apa? Ya hujan deh, ntar banjir deh, ntar deh. Itu nggak boleh. Pokoknya kalau udah hujan udah. Tugas kita hanya doa. Ketika turun hujan, alhamdulillah semalam turun hujan ini di Jakarta ini di Klender. Maka kita jangan lupa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun itu sebagai hujan yang bermanfaat. Jangan pas datang hujan udah jelek aja. Ya udah deh, jelek deh. Banjir deh. Habis deh. Semuanya apa? Itu jangan. Pokoknya kita minta bermanfaat. Kenapa? Karena yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Itu dalam ayat Al-Quran. Dan kami turunkan dari langit minas sama'i ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Berarti air hujan itu air mubarak.
Karena berkah, maka pasti sana ada kebaikan-kebaikannya. Jadi jangan seuzon ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ketika kita sakit, jangan kita seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka, ya Allah, dengan sakit ini Engkau ingatkan kembali yang selama ini mungkin saya lupa pada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sakit ini akan bisa menghilangkan dosa-dosa saya. Kan begitu. Jadi orang yang beriman itu apa? Pokoknya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berbaik sangka. Kita kembalikan takdirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah, satu yang menimpa dari seseorang di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kalian, kata Allah SWT, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu sudah tercatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan ini alam. Untuk apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi kita bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kita enggak berputus asa dari rahmat Allah. Tidak berputus asa dari sesuatu yang terjadi menimpa kita. Atau wala tafrahu bima atakum, dan agar kita jangan menjadi orang yang sombong ketika diberikan nikmat. Kalau kita tidak percaya kepada takdir Allah, kalau kita tidak percaya pada ketentuan Allah, maka orang itu akan menjadi putus asa. Yang kedua, akan bisa menjadi sombong. Ketika dia sakit atau dapat musibah, karena dia tidak percaya kepada ketentuan Allah, akhirnya dia putus asa, putus asa. Atau ketika dia diberikan nikmat, padahal nikmat itu adalah takdir Allah SWT, dia akan menjadi sombong. Ini kan nikmat dari hasil sendiri, akhirnya dia sombong. Makanya Allah SWT kita kembali kepada percaya kepada takdir, bahwa semua yang terjadi ketentuan Allah, agar kita tidak putus asa dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Yang kedua, agar kita tidak menjadi sombong ketika mendapatkan nikmat, karena nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu dia mengatakan bahwa setiap apa yang saya lakukan itu adalah hasil usaha saya. Ini orang-orang Mu'tazilah. Saya dapat nikmat, itu nikmat yang usaha saya. Saya dapat kebaikan, itu hasil jerih payah saya. Dia lupa bahwa itu adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat mereka sombong. Makanya Islam mengajarkan kepada kita di tengah-tengah, ketika kita dapat kebaikan, maka kita tidak sombong, karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah SWT. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang musibah, yang nggak enak, kita juga nggak jadi putus asa. Kenapa? Karena itu juga bagian dari. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada manusia-manusia yang sudah begitu banyak dosanya, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, maka manusia itu dipanggil dengan hamba. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumuz zalimun. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hambaku yang mereka sudah melampaui batas di dalam melakukan dosa terhadap diri mereka. Bayangkan, padahal dia sudah melampaui batas melakukan dosa yang begitu banyak, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Ya ibadi, wahai hambaku. Enggak disebut ya manusia. Enggak disebut wahai insan. Tidak, tapi yang disebut ibadi, hambaku. Masih dia akui dia sebagai hamba siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah melakukan begitu banyak dosa. Asrafu ala anfusim itu kata para ulama adalah melampaui batas dosanya. Kalau bahasa kita udah nyundul deh dasarnya.
tapi masih tetap dia panggil oleh Allah dengan kalimat apa? Ibadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang agar orang ini jangan berputus asa. Maka kata Allah, la taqnatu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan sampai ada orang yang punya pemikiran kalau udah kebanyakan dosa sehingga dia berpikir udah terlanjur kebanyakan dosa, nambahin lagi udah deh. Jangan sampai begitu. Kan ada orang begitu ya. Udah kelanjuran, udah kebanyakan dosa, nambah lagi dia besok. Jadi setiap hari nambah terus. Akhirnya lama-lama apa? Bertumpuk-tumpuk dengan dosa dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan berdosa. Ini orang yang seperti ini jangan begitu. Jangan berputus asa. Anda akan diterima tobat Anda. Anda akan diampuni dosa-dosa Anda. Jangan berputus asa. Nah, ibadi. Jadi saking sayangnya Allah kepada hambanya, yang pertama dipanggil sebagai seorang hamba. Hamba itu kan dari kata-kata ibadi, abdun, yang artinya orang yang mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, maka di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara khauf dan roja itu harus sejalan, kata para ulama. Apa itu khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu berbuat dosa, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa Allah. Tapi jangan cuma takut doang, tapi juga di sana ada khauf dan roja. Apa itu roja? Harapan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang tidak punya roja, dia akan berputus asa. Kalau orang hanya sekedar roja saja, dia akan gampang untuk melakukan maksiat. Kenapa? Enggak ada khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khauf dan roja itu hendaknya dilakukan paralel, sejalan. Dia cuma takut, akhirnya akan menjadi putus asa dalam kehidupan dia. Dosanya banyak, putus asa, dapat musibah, putus asa. Dia cuma punya roja, harapan doang, akhirnya dia apa? Melakukan apa-apa yang dia inginkan. Kenapa? Enggak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dua. Pertama khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya roja, rasa pengharapan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasa pengharapan untuk bisa mendapatkan pintu tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita bertobat, harus kita yakini bahwa Allah itu At-Tawwab. Allah itu apa? At-Tawwab. Apa arti At-Tawwab? Maha penerima taubat. Allah itu Al-Ghafur. Artinya apa? Allah maha mengampuni dosa-dosa. Sehingga jangan sampai ada orang yang mau bertobat, lalu dia ragu. Apa iya dosa saya diampuni udah begitu banyak nih? Apa iya tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab udah begini banyak nih apa? Dosa-dosa. Itu nggak boleh. Jadi kita jangan sampai kita jangan sampai yazunnuna billahi zannal jahiliyah ghairal haq. Jadi jangan sampai kita menduga, menyangka Allah itu apa? Jelek kepada Allah SWT. Jadi jangan sampai kita menyangka kepada Allah itu apa? Sesuatu yang jelek. Pokoknya kita kembalikan kepada Allah yang baik-baik. In ahsanta li'an fusikum in asatum falaha. Jadi kalau kita berbuat baik itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, jangan kita menyangka negatif thinking, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum jahiliyah. Apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Mana yang lebih bagus dari hukum Allah atau hukum jahiliyah? Maka pasti hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum Islam, bukan hukum jahiliyah. Hukumnya orang-orang apa? Jahiliyah. Yang ketiga, tabarrujul jahiliyah. Perilaku berhias sebagaimana berhiasnya apa? Orang jahiliyah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jadi janganlah kalian berhias, janganlah kalian apa?
berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah. Perilaku orang-orang jahiliyah itu apa? Bagi wanita mereka berpakaian yang ketutup sih, tapi disebutkan oleh apa? Nisaun kasiyatun ariyatun mumillatun. Ya. Wanita-wanita yang berpakaian, nisaun kasiyatun ariyatun, tapi berpakaian seperti telanjang. Kenapa? Karena transparan. Panjang sih pakaiannya, tapi kelihatan tuh, transparan, tipis banget. Ya, bahannya juga tipis. Ya, bentuk tubuhnya kelihatan kayak lontong tuh, gak lontong Pak. Nah, lontong kan gitu ya, lontong. Nah, itu begitu. Ya. Jadi bentuk tubuhnya sesuai kayak lontong yang ditutupin oleh apa? Daun pisang gitu, kelihatan bentuknya begitu. Nah, itu nggak boleh. Mumillatun. Mumilan itu jalannya berlenggak-lenggok dengan berpakaian tersebut. Ya. Kalau bahasa kita kayak tahu gak cendol berarakan tuh. Kan begitu-begitu. Nah, itu. Ya. Itu apa? Ya, itu apa namanya? Orang-orang yang berpakaian tapi jahiliyah. Berpakaian pakai jilbab, tapi anting-antingannya masih kelihatan. Anting-antingan masih kelihatan. Kenapa? Karena telinganya nggak ditutup. Bahkan sengaja ngajain anting-antingannya itu. Tahu gak anting-antingan yang gede Pak? Yang jangan segede ketel ya. Gedean itu. Jadi anting-anting agogo zaman dulu tuh. Wah. Itu apa? Kelihatan. Itu tabarrujul jahiliyah. Nah, yang terakhir disebutkan di sini adalah hamiyatul jahiliyah. Ya. Hamiyatul jahiliyah. Jadi ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatul jahiliyah. Mereka memiliki persangkaan yang buruk kepada manusia. Ya. Mereka memiliki apa? Persangkaan buruk kepada manusia. Jadi ini sikap-sikap orang jahiliyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Kayaknya udah waktu fajar ya? Belum. Waktu surup belum. Nah, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berapa menit lagi? Masih 1 jam lagi ya? Ya. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Kata Rasulullah, ada 4 hal yang sulit untuk ditinggalkan oleh umatku tentang urusan perkaranya perilaku orang-orang jahiliyah. Jadi ada 4 hal yang sulit untuk ditinggalkan oleh umatku, ya. Yang itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Apa itu? La yatrukunahunnal fakhra fil ahsab. Yang pertama, dia senantiasa berbangga-bangga dengan nenek moyang. Itu gak boleh dah. Ya. Saya kan nenek moyang saya kan jawara dulu. Nenek moyang saya kan apa? Pembela tanah air. Nenek moyang saya itu gak boleh. Kalau itu ngapain sekarang kan gitu. Makanya laisal fata may yaqulu kana abi. Kata para ulama, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukanlah yang disebut dengan pemuda yang gagah yang mengatakan kana abi, bapak saya kan begini dulu. Bapak saya kan luar biasa. Itu bukan apa? Dinisbahkan kepada gitu. Tapi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Akan tapi yang disebut dengan pemuda yang pemberani adalah saya. Bagaimana Anda, bagaimana peran Anda dalam kehidupan ini, bagaimana jasa Anda, bagaimana perilaku, itu yang dilihat, bukan yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu sih Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, dapat berikan pahala, tapi bukan apa, kebanggaan yang sudah lewat, tapi bagaimana Anda sekarang, berperan tidak dalam kehidupan ini, punya jasa tidak. Jadi jangan apa, orang-orang jahiliyah kan begitu mereka, saya merupakan suku yang paling mulia. Itu orang-orang apa? Jahiliyah dulu. Sehingga mereka apa? Orang-orang yang ditakuti apa? Karena dulu bapaknya kan begini, dulu kan ibunya begini. Itu apa? Itu biasanya begitu. Kemudian ada lagi watta'na fil ansab, mencela turunan. Nah, mencela turunan nggak boleh, Pak. Kita mencela keturunan orang lain nggak boleh. Ya. Kita berbaik sangka kepada orang lain. Pokoknya apa? Saling menghormati tentang keturunan-keturunan apa masing-masing. Jadi mencela keturunan nggak boleh. Lalu wal istisqa,
turun hujan itu dihubungkan kepada bintang. Nah, ini juga nggak boleh. Adapun turunnya hujan yang wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yang menurunkan hujan, bukan gara-gara bintang gitu. Kenapa? Kita kembali kepada ayat Al-Qur'an. Di mana Allah SWT mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit hujan. Jadi yang menurunkan hujan itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nih kok kayaknya enggak hujan nih, padahal udah musim hujan. Karena bukan musimnya yang menurunkan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala walaupun udah datang musim hujan, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak turunkan hujan, enggak hujan-hujan. Makanya kan kita nggak boleh percaya kepada pawang-pawang hujan. Tahu nggak pawang hujan, Pak? Bikin pesta agar nggak hujan, dipanggil pawang. Ongkosnya banyak gitu, mahal lagi bayarannya. Itu nggak boleh. Apa hubungannya antara pawang hujan dengan apa? Dengan hujan. Apa mampu dia apa? Menurunkan hujan atau menggagalkan hujan? Kan nggak mampu. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dihubungkan. Yang wajib kita yakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa agar hujan yang diturunkan itu soyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat. Yang kedua, ma'an mubarak, hujan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan turunnya hujan maka semakin keberkahan dalam kehidupan kita. Tapi makanya di sini apa? Enggak kita boleh hubungkan kepada an-nujum, perbintangan. Nah di sini apa? Kemudian kata Rasulullah ada lagi an-naihah. Ya. Di sini wan-niyahah, niyah itu meratapi orang yang sudah meninggal. Kita meninggal, ada yang meninggal kita nangis nggak apa-apa. Karena Rasulullah ketika anaknya meninggal, Ibrahim menangis sampai disebutkan ya Rasulullah, engkau menangis. Para sahabat bingung, ya Rasulullah engkau menangis. Ya Rasulullah kan sebagai seorang manusia, jadi manusiawi kalau ada yang meninggal, apalagi yang kita cintai anaknya apa, yang kita cintai meninggal, nangis itu manusiawi, fitrah manusia. Tapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Wa anna ainayya tadma'ani. Kedua mata saya berlinang air mata. Tapi wa qalbi, sedangkan hati saya itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hati saya itu apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Jadi jangan sampai apa? Meratapi. Tahu meratapi kalau bahasa apa? Betul itu mulutnya nyap-nyap. Hati dasar itu jangan. Sehingga kita tidak percaya kepada takdir Allah. Jadi mulut ini kita jaga ketika apa meninggal. Jangan kita nyap-nyap, jangan kita ngomelin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ngomelin, kita nyap-nyap nih mulut, tahu nyap-nyap gak Pak? Ini bahasa Betawi nih. Saya nggak tahu bahasa sini nih. Sama aja kali ya. Jadi nyap-nyap itu apa? Berdosa, itu namanya niyahah, meratapi. Meratapi. Dan itu disebutkan barang siapa yang tidak bertobat sebelum dia mati, maka dia termasuk bagian apa? Matinya dalam mati jahiliyah, bayangkan. Kenapa? Karena kematian itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita percaya kepada al-imanu biqadarillahi khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah dengan takdirnya baik dan buruknya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat sehingga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan dari perilaku jahiliyah dan kita dimudahkan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita bisa mendidik anak-anak kita dengan cara Islam yang baik, dan mudah-mudahan mati pun nanti dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya qaula la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا